began the usual morning lineup. Start on the chores and sweep till the floor's all clean. Polish and wax, do laundry and mop and shine up. Sweep again and by then it's like 7:15, and so I'll read a book or maybe 2 or 3. I'll add a few new paintings to my gallery. I'll play guitar and knit and cook and bake. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Baik, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian di rapat siang kali ini. Hari ini kita akan membahas beberapa masalah yang muncul dan harus kita hadapi di ruangan ini. Dari hasil data yang kami peroleh dari kuesioner, wawancara, dan juga pemeriksaan berkala, kami menemukan beberapa fokus masalah yang harus kita hadapi. Di antaranya fokus masalah itu adalah pelaksanaan LHKP, lalu juga ada timbangan super, lalu juga terkait keperawatan, pendokumentasian. Nah, dari beberapa masalah ini kita akan mencari strategi, lalu juga bagaimana kita menghadapi masalah-masalah ini. Jadi saya minta pendapat dari kalian semua, kita diskusi bersama-sama. Baik, saya mulai dari isu pelaksanaan LHKP moduler yang didapat dari data masih belum maksimal. Baik, untuk drama, bagaimana pendapat Anda, Bu? Baik, terima kasih Bu Frida. Saya menyadari bahwa pelaksanaan LHKP moduler ini memang belum optimal. Hal ini dikarenakan karena tidak semua perawat telah mengikuti pelatihan tersebut. Jadi sangat berdampak pada pengetahuan dan keterampilan tidak merata di antara staff. Saya setuju dengan beberapa, terutama bagi perawat baru seperti Mbak Pulan dan Mbak Serena yang benar mendapatkan latihan yang memadai. Maka dari itu kami akan support untuk mereka ini mendapatkan latihan yang lebih tersebut. Izin konfirmasi, benar Pak, saya belum mengetahui dan memahami konsep LHKP dikarenakan belum mengikuti pelatihan seperti yang dilakukan perawat senior 2 tahun lalu. Baik, saya mengerti. Kalau begitu, kita perlu segera mengatur pelatihan tambahan untuk perawat yang belum mengikuti LHKP, terutama perawat baru seperti Mbak Bulan atau Mbak Ika. Mbak Ines, nanti minta tolong untuk mencari jadwal yang sesuai, nanti bisa koordinasi lagi ke sana. Baik Ibu, saya akan pastikan latihan dapat dilaksanakan segera mungkin. Saran saja, mungkin kita juga bisa menggunakan format online untuk efisiensi waktu. Jadi Ibu, kita bisa membuat pelatihan ini lebih fleksibel dan online. Tapi kita juga perlu supervisi untuk memastikan pelatihan ini itu benar-benar efektif. Bagaimana jika kita melakukan sesi pelatihan internal? Setidaknya perawat yang sudah melakukan sesi pelatihan tersebut bisa membagikan pengetahuan mereka kepada rekan-rekan yang belum melakukan pelatihan. Ide yang bagus, kita bisa melaksanakan sesi pelatihan internal untuk memastikan para perawat yang melakukan pelatihan LHKP. Untuk Zara, bisa berikan saya laporan dan ya, selanjutnya saya akan diskusikan dengan Ibu Ani untuk selanjutnya. Jadi untuk masalah selanjutnya kita akan membahas proses timbang terima di ruang ini yang belum optimal dan tidak tepat waktu. Apakah rekan-rekan sekalian ada yang speak up soal ini? Ya, tidak masalah itu sudah terjadi karena tidak adanya format timbang terima sehingga banyak perawat yang tidak melakukan dan memakan waktu. Iya benar apa yang dilakukan dengan Mbak Yasmin, bahwasannya dalam proses timbang terima itu sering terjadi terburu-buru, jadi banyak yang skop. Berarti ini untuk format standarnya ini belum disediakan ya? Iya benar Ibu, karena dalam proses timbang terima kita belum punya satuan bakunya sehingga banyak variasi-variasi dalam proses timbang terima. Oh begitu ya Mbak Pintan. Kalau begitu saran saya kita perlu segera mempersiapkan format standar disiapkan dan nanti bakalan disebar ke perawat-perawat yang lain. Nah lanjutannya itu untuk Mbak Sarah, monggo bisa diulas kembali untuk timbang terima dengan ruangan yang lainnya. Lalu tambahan lagi ini untuk waktunya kita bisa membuat checklist aja ya, atau jadwal yang lebih ketat untuk proses timbang terimanya, sehingga itu kita bisa lebih teratur dan tidak ada yang terlewatkan lagi. Sarah, nanti koordinasi sama saya juga ya. Saya bisa membantu dalam hal penyusunan pendokumentasian tersebut.
Saya setuju kita perlu segera membuat format standar dan kalau bisa segera mungkin disosialisasikan kepada tim keperawatan di ruangan ini setelah format bakunya beres. Lalu mengenai supervisi yang dari pengambilan data dan tidak dilaksanakan secara rutin, apakah ada usulan atau solusi bisa dibicarakan lebih? Saya rasa ini akar masalahnya sama dengan timbal balik Bu, karena belum adanya format baku dan dokumentasiannya yang jelas. Tanpa panduan yang jelas, sulit untuk melakukan supervisi dengan konsisten. Saya setuju, kita perlu merancang format supervisi standar yang baik dan memastikan setiap supervisi tersebut terdokumentasi dengan baik untuk membantu kita menilai dan meningkatkan kualitas layanan tersebut. Kita akan bekerja sama dengan Mbak Lisa dan Bapak Sarah untuk membuatkan format baku supervisi dan memastikan mereka bisa implementasikan. Baik Mbak Yasmin, terima kasih. Untuk selanjutnya jika ada kendala bisa langsung hubungi saya deh. Baik, selanjutnya kita akan beralih diskusikan masalah di ruangan ini. Masalah selanjutnya adalah terkait dengan keperawatan yang waktunya itu tidak memadai, terkendala oleh waktu. Dari kesimpulan yang bisa saya ambil melalui hasil kuesioner wawancara, bisa saya simpulkan bahwa kita memerlukan adanya kode keperawatan yang waktunya itu fleksibel, sehingga kita itu bisa menyesuaikan jadwal keperawatan dengan kebutuhan pasien dan juga persediaan perawat di ruangan ini. Namun apakah ada yang bisa menambahkan saran? Nanti kita bisa mencoba untuk menggabungkan dari saran saya dan saran rekan-rekan sekalian. Mohon izin memberi saran Ibu. Menurut saya kita bisa memanfaatkan waktu antara pergantian shift untuk melakukan oleh keperawatan agar semua lebih efisien dan tidak mengganggu jadwal perawat yang lain. Ide yang bagus Mbak Ulan, saya akan coba atur jadwal yang lebih efisien dan kita bisa lihat ke efektivitasnya. Saran semuanya mungkin bisa menggunakan teknologi dengan berbasis aplikasi gitu biar pencatatannya itu lebih real time. Ide bagus itu Mbak Bukan, karena menurut saya nanti kita bisa mengeksplorasikan opsi teknologi itu untuk pelaksanaan pada keperawatan kita. Dan sekarang juga itu di mana-mana itu sudah menggunakan teknologi yang terbukti itunya itu jauh lebih mudah dan lebih gampang ya tentunya. Jadi menurut saya bisa itu kita trial dulu. Jadi untuk selanjutnya akan saya koordinasikan terlebih dahulu kepada Pak Fian terkait konsultasi dari aplikasi BI tersebut. Kemungkinan beliau bisa ditemui besok pagi. Selanjutnya saya akan konfirmasi lebih lanjut terkait aplikasi ini. Baik, terima kasih Mbak Ines. Nanti bisa dikoordinasikan lagi dengan saya. Nanti kalau misalnya saya bisa bantu, nanti pasti saya bantu. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait pendokumentasian di ruangan ini yang juga masih belum optimal sayangnya. Selanjutnya ini saya berharap ada rekan yang ingin speak up atau membagi insight-nya soal pendokumentasian. Saya dan Bu Sarah sudah mulai mengidentifikasi masalah dalam dokumentasi perawat 2 minggu terakhir ini. Bisa kami simpulkan bahwa perawat ruangan Lili perlu pelatihan tambahan dan penekanan pada pentingan dokumentasi yang akurat dan lengkap ya rekan-rekan semua. Saya setuju, kita memang perlu penekanan pada kualitas dokumen untuk memastikan semua informasi penting tercatat dengan baik. Fokus masalah pasien pun pasti akan lebih mudah jika akses kembali kalau sudah dicatat dengan lengkap dan rapi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pelatihan tambahan dan juga panduan untuk pengisian dokumentasi. Saya harap dari rapat hari ini kita bisa dilancarkan untuk mengimplementasikannya dan juga memperbaiki kondisi ruangan ini ke arah yang lebih positif dan lebih baik. Baiklah, rekan-rekan sekalian, saya akhiri untuk rapat di siang hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya dan kehadirannya. Semoga apa yang ada di rapat ini bisa segera terrealisasikan, Amin. Baik, saya tutup rapat siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.